Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gue mau ngejelasin tentang strategi trade ya. Ya, tentang strategi trade ya. Jadi intinya adalah strategi trade itu adalah fungsi untuk meneruskan sebuah order atau satu order menjadi strategi grid gitu ya. Strategi grid gitu ya. Nah, bisa dilihat dari mapping full reportnya ya. Kalau bisa mau pakai strategi trade-nya sebelah sini nih, ya itu harus trade modenya jadi one single order ya kan, baru bisa pakai strategi trade. Oke, bisa kita reset. Misal kalian mau signalnya berdasarkan dari DDR, contoh. Lalu kalian mau pakai strategi trade, pastikan ini ordernya one single order, lalu pakai strategi trade. Nah, ya, baik gue juga nggak pakai, kita nggak pakai dulu ya. Kita, harusnya kita backtest dulu aja. Oke, contohnya, oke. Bagaimana kita tidak pakai strategi trade or single order dulu ya? Oke, hanya ada sebuah order ya, karena kita pakainya one single order, satu buah order ya. Habis itu udah nggak bisa diapa-apain. Terus udah nggak ada order yang akan muncul selanjutnya karena kita pakai one single order. Nah, strategi trade itu akan meneruskan order satu ini menjadi sebuah strategi. Contohnya kita pakai misalnya averaging stop lah, dengan klik OK. Nah, ya klik OK. Oke tuh. Tuh, ada lagi tuh ya. Nah, jadi kalau pakai strategi trade itu akan di grid ya, akan di grid berdasarkan dari order awal. Nah, untuk ordernya sendiri kan, untuk strategi sendiri ada berbagai macam kan. Di sini ada averaging stop. Tapi sebelum gue jelasin ini, udah ngerti kan konsepnya ya. Jadi strategi trade itu adalah strategi yang akan meneruskan dari satu single order menjadi sebuah strategi yang berdasarkan grid ya. Nah, di sini itu macam-macam. Jadi ada recovery zone hedging, averaging stop, limit, trapping market, diamond trap, dan lain sebagainya. Nah, lalu fungsi di bawahnya itu apa dari sini sampai sini? Nah, kalau gitu kita buka Excel dokumentasinya. Kita buka, tunggu sebentar. Oke, kita buka, kita lihat strategi trade-nya, strategi trade. Nah, ini. Oke. Nah, ini. Nah, ya. Jadi kalian bisa baca aja bagian Excel-nya bagian ini. Untuk multiply lot, apa itu? Di setiap order yang muncul, maka akan dikalikan dengan nilai multiply ini. Oke. Jadi, kalau mau, sebenarnya kalian tes aja ya. Jadi gini nih. Misalnya multiply plotnya 2. Pakainya averaging stop. Kita di sini dulu. Pakai jarak dekat dulu. Oke. Sell. Kita cepat dulu. Nah, selnya 2. Oh, ini kayaknya kurang panjang. Oke, kita lanjut. Tadi konsep multiply ya. Nah, kita percepat aja karena kita mau ngelihat plotnya. Oke, ya lihat plotnya nih. No. 1, 2, 4, 8. Ya. Kelipatannya berapa? Kelipatannya 2. Tuh, 8, 16. Kali 2 maksudnya gitu. Jadi, kali 2 dari order sebelumnya ya. Jadi,
multiplot itu di setiap order yang muncul maka akan dikalikan dengan nilai multiply ini. Jadi kalau misalnya ordernya 1 jadi dikali 2. Nah, nanti 2 muncul lagi dikali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16 gitu. Nah, kalian bisa baca-baca aja dan coba-coba aja ya setiap fungsi ini. Gue cuma mau ngejelasin cara kerja strategi trade ya. Nah, yang kedua adalah di setiap strategi itu strategi gridnya itu beda-beda ya. Contoh kayak recovery zone hedging nih. Ini yang sedikit rumit ini. Bisa kalian cari sini. Recovery hedging. Nah, ini strategi kayak gini. Kalian bisa baca-baca aja yang bagian Nah, kayak gini nih. Nah, ini penjelasan lengkap dari recovery zone hedging. Nah, recovery zone hedging itu kira-kira begini ya kan. Sesuai dengan gambar ini. Buy sell di kondisi tertentu gitu ya. Jadi contohnya begini. Kan kita pakai recovery zone hedging, multiplotnya 2. Nah, tuh. Ya, buy sell. Tuh, buy sell sampai posisinya ketutup. Bagaimana posisinya ketutup? Ya, di sini kan ada pengaturannya lagi. Yaitu ada take minimum profit amount, take minimum profit persen, sama formula basis on. Nah, ini kalau misalnya kalian nggak tahu apa, ya bisa cek aja di Excel-nya ya. Tuh. Nah, jadi poinnya adalah strategi trade itu adalah fungsi untuk meneruskan order jadi dari satu single signal ya, kayak tadi barusan. Jadi ketika ada signal, maka order satu akan muncul. Nah, order itu yang akan di manajemen atau diubah menjadi strategi dengan teknik grid, yang masing-masing teknik itu beda-beda dari tiap ini ya. Dari sekian, kalian sebenarnya bisa aja backtest satu-satu untuk memahami bagaimana masing-masing strategi ini bekerja, karena masing-masing ini bisa beda. Contohnya ada trapping market yang nah tuh ya, tuh trapping market kayak gini ya tuh ya. Nah, contoh kayak trapping market, atau kalau misalnya pengen kali mengerti, jangan lupa set ini dulu, take profit bisnis, misalnya sini 0,5 satu lah. Oke, start. Sini ada trapping market. Nah, trapping market kayak gini tuh ya. Kalian bisa pahami ya trapping market. Jadi kalau trapping market itu dia open 2 posisi dulu. Setelah itu salah satu posisinya ditutup. Nah, kayak gini. Ini open 2 posisi kan loh. Buy sell. Kalau misalnya naik sedikit cepret. Nah, dia itu buy-nya ditutup. Kalau sell dulu cepret. Nah, itu sell-nya ditutup. Nah, sisanya itu akan di averaging, di limit. Nah, jadi kayak gini deh. Tuh ya. Nah, itu khusus trapping market. Nah, bagaimana kalau yang lain gitu? Contohnya kayak diamond trap. Ini masing-masing beda ya. Coba diamond trap. Oke, diamond trap agak sama dengan trapping market, tapi kalau misalnya diamond trap kan kalau trapping market kan kalau profit dikit yang aktifnya itu akan tutup. Tapi kalau misalnya trapping market enggak. Kalau misalnya diamond trap enggak. Jadi kalau misalnya buy-nya mencapai sell limit, nanti buy-nya ditutup. Kalau misalnya harga sekarang mencapai buy limit, nanti sell-nya ditutup gitu. Jadi gini tuh. Ya. Nah, tuh kayak gini. Mencapai sell limit, sell-nya tutup gitu. Jadi gitu ya. Bagus kok jadinya. Nah,
dari sekian banyak strategi trade, sebenarnya ada satu strategi yang pernah gua bahas secara rinci bagaimana strateginya itu berjalan ya. Itu trade manipulation guys. Jadi kalau kalian ke YouTube gua, situs Jarit Bot, di sini tulis saja video. Di sini ada trade manipulation. Nah, di sini gue jelasin secara detail bagaimana trade manipulation ini bekerja ya tuh. Nah, contohnya kayak gini ya. Coba kalau gue mau bahas ulang, cuma gue nggak ada waktu sih sebenarnya sih ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Ini pembahasan trade manipulation guys. Nah, untuk recovery zona hedging, penjelasannya itu bisa kalian searching di YouTube, ada banyak kok strategi recovery zona hedging penjelasannya. Contohnya tadi yang video barusan. Contohnya kayak di video ini dijelasin bagaimana recovery zona hedging itu bekerja. Jadi paham ya? Jadi pertama harus ada satu order open posisi dulu ya. Kedua, pilih strategi trade-nya. Nanti ketiga, pilih lot-nya ya. Wajib bisa backtest, yaitu wajib bisa backtest karena semuanya ngecoba harus di backtest. Wajib bisa backtest, oke. Atur lotnya, sini ada multiple lot, add 1%, lot check add ya, masing-masing udah gue jelasin di Excel apa itu tiap menunya ya. Nah, setelah atur lotnya, atur cara nutup ordernya ya. Jadi kan ini kan beda-beda di sini strateginya. Nah, kalian mau nutup ketika untung berapa gitu, atau by amount, by persen, atau tutup scalping di order pertama ya. Tujuannya apa untuk memakai strategi trade? Tujuannya simpel. Waktu itu pernah gue buat video ya. Gue pernah buat video bad signal, coba aja. Kayak gue pernah buat video. Nah, ini how to make profitable result even from bad signal. Nah, jadi tujuannya untuk agar kita bisa membuat strategi meskipun dari signal yang jelek ya. Jadi tidak berapapun penting akurasi signal dari indikator itu, kalau dijadiin trading, kalau pakai strategi trade itu ada kemungkinan jadi bagus kayak gini nih ya. Jadi strateginya grid itu cuma beda-beda tiap menunya ya. Kalian bisa tonton aja video ini ya, bagaimana caranya mengubah strategi yang tadinya dari signal yang jelek jadi profitable berdasarkan backtest. Ingat, kalian harus bisa backtest. Oke, mungkin cukup itu sekalian dari gue tentang strategi trade ya. Sisanya kalian bisa coba-coba sendiri ya. Di sini ada pengaturan lot ya, pengaturan lot dan pengaturan tutup posisi. Udah itu aja sih, gampangnya kan gitu. Pengaturan lot terus tutup posisi, udah itu aja. Pilih ya dulu lot posisi. Oke, cukup sekian dari gua. Terima kasih.